Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Dalam sebuah cerita, Abdullah bin Mas'ud pernah diajarkan beberapa ucapan yang sangat bermanfaat dalam kehidupannya. Dan tentu saja, ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang diajarkan baginda Nabi SAW bukan hanya ditujukan kepada Abdullah bin Mas'ud, tapi juga ditujukan buat kita umatnya dan orang-orang yang mengikuti daripada Abdullah bin Mas'ud. Apa kata baginda Nabi? Saat itu Abdullah bin Mas'ud belum terlalu besar. Artinya usianya masih remaja. Ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka bi kalimatin. Aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat yang tentu saja kalimat-kalimat ini sangat bermanfaat. Pesan dari seorang nabi, pesan dari seorang rasul, dan tentu saja ini pasti wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara luas ini diajarkan kepada kita. Apa kata baginda Nabi? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kau akan menemukannya di hadapanmu. Kalimat ini sederhana tetapi memiliki makna yang sangat luas. Jagalah Allah, kau akan dijaga olehnya. Kalau secara harfiah dengan kalimat yang tanpa takwil, maka kita akan memaknai kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Loh, bagaimana mungkin zat yang mampu menjaga kita butuh penjagaan dari kita? Maka ini butuh terhadap takwil. Artinya bahwa barang siapa yang menjaga dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, daripada kemunkaran-kemunkaran kepada Allah, daripada sesuatu yang akan berbuah kebencian Allah, daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yahfazkallah, maka Allah akan menjaganya di dunia terlebih nanti di akhirat. Dijaga dari apa? Dijaga daripada siksa kubur. Dijaga dari apa? Dijaga daripada balak-balak dunia. Dijaga dari apa? Dijaga daripada panasnya api neraka. Subhanallah. Qillatul lafad, sedikit lafadznya tapi memiliki pesan moral yang sangat luas untuk diterjemahkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang yang senantiasa menjaga dirinya. Bagaimana Al-Quran menceritakan, bagaimana hadis-hadis Nabi menjabarkan bahwa barang siapa yang bersifat wara, menjaga dirinya dari hal-hal yang mendatangkan kebencian, menjaga dirinya untuk senantiasa istiqomah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, yahfazka, pasti orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Belum cukup. Karena Nabi katakan, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menemukan, maka kau akan menemukannya di hadapanmu. Artinya bahwa Allah akan menjadi imam, Allah akan membimbing kita, Allah akan menunjukkan jalan bagi kita. Kita tahu ketika kita menempuh sebuah perjalanan di malam hari, di suasana yang sangat gelap gulita, tanpa cahaya rembulan, bintang, apalagi matahari, yang kita butuhkan adalah lampu untuk menuntun kita. Dan kita tahu bahwa lampu itu ada di hadapan kita. Munir seperti matahari, bulan dan lain sebagainya, itu bukan hakikat daripada cahaya. Allahu wan-nur. Allah adalah pencipta dari semua cahaya. Maka ketika Allah ada di hadapan kita, di hadapan bukan berarti lokasi, bukan bicara tentang tempat, tetapi Allah yang akan menjadi tujuan hidup kita. Allah yang akan menjadi imam dan pembimbing kita. Allah yang akan senantiasa memberikan penjagaan, pengarahan, perlindungan bagi diri kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi melanjutkan pesannya, wa idza sta'anta wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau meminta kepada Allah, kalau kau meminta maka mintalah hanya kepada Allah, dan kalau kau meminta tolong, mintalah tolong hanya kepada Allah. Ini selaras dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fatihah, dan ayat ini sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita mengucapkan kata permohonan kepada Allah, permohonan dari perlindungan, permohonan dari mara bahaya dan lain sebagainya, maka
na'budu ini menjadi harga mati bagi kita. Agar perlindungan yang Allah berikan adalah perlindungan yang Allah sukai, perlindungan yang akan berbuah manfaat dunia dan akhirat, perlindungan yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Bagaimana seorang Yusuf dijaga, dilindungi oleh Allah. Dan dengan perlindungan Allah tersebut, sekalipun Yusuf dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara, tapi itulah yang menjadi titik balik, sehingga Yusuf menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, juga mulia tentu saja di hadapan manusia. Jadi, ihfadillah tajidhu tujahaka wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Mintalah kepada Allah dan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua ini kita petik hikmah bahwa keadaan kita terkadang berlaku curang. Kita bisa mengatakan bahwa dalam doa kita hanya minta kepada Allah, tetapi berkecamuk di hati kita bahwa pengharapan kepada selain Allah itu tidak bisa kita pungkiri. Berarti ketika doa-doa kita, permohonan kita atau permintaan perlindungan kita kepada Allah tidak dipenuhi oleh Allah, bukan Allah yang terhijab, tapi melainkan kita yang tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dengan suudzonnya kita kepada Allah di saat kita meminta kepadanya, tapi kita masih berharap kepada yang selain daripadanya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini mengajarkan kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hanya kepada Mulah ya Allah aku meminta, dan hanya kepada Mulah aku memohon pertolongan, dan hanya kepada Mulah kami menyembah. Dan tentu saja hanya karena Allah kita berpuasa di bulan suci ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.